Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tepatnya ini dini hari ya. Pukul 1 pagi. Saya masih belum tidur dan masih dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Dan kondisi perut sudah lapar. Terakhir makan itu kemarin ya. Kemarin subuh pukul 3 dini hari, jadi udah hampir 24 jam. Maksudnya yang makanan berat. Kalau untuk menahan lapar itu saya makan 2-3 pangsit Nyonya Sri. Ini saya selalu standby kalau saya lapar ya, bikin kopi terus ngemil pangsit Nyonya Sri. Stoknya banyak ya, kalau mau order boleh, sekalian promosi ya. Oke, malam-malam begini makan apa ya? Oke, saya ada stok ayam. Jadi ayamnya saya masak ala mie ayam ala saya ya. Gimana cara masaknya? Sambil sambil makan ya, sambil ngobrol biar nggak kerasa. Oke, mari kita makan. Oke, kita sambil makan sambil review ya. Ini ininya dulu ya. Ini ada sawi yang saya potong kecil-kecil. Ini karena adanya stoknya sawi sawi putih, jadi saya pakai sawi putih. Dimana biasanya orang jualan mie ayam itu pakainya pakainya yang hijau, yang pahit itu ya. Bukan yang pahit sih, pokoknya yang hijau. Kalau saya pakai yang manis karena adanya ini, namanya juga makan malam dengan stok seadanya. Terus yang kedua, mie-nya. Ini mie-nya. Saya biasa kalau masak mie ayam, saya kurang suka dengan mie celor gitu ya. Kurang suka mie celor yang dijual di pasar itu, karena menurut saya rasanya kurang enak. Jadi saya lebih cenderung kalau nggak pakai super mie sayur yang satu harga 1.500 atau harga 2.000 sampai harga 2.000 itu, kalau nggak tuh mie goreng Indomie goreng, itu minyak enak. Saya pakai yang itu aja. Kalau cuma bawa makan sendiri nggak mungkin bikin mie sendiri ya, terlalu menguras waktu dan kemanfaatannya sedikit. Kemudian masih ada stok daun sup atau daun seledri yang tidak begitu terlalu segar lagi tapi masih worth it. Terus ada daun bawang. Terus kebetulan stok bawang merah itu lagi habis, jadi saya pakai bawang putih untuk bawang gorengnya. Saya dulu nggak tahu bahwa bawang putihnya bisa dimanfaatkan sebagai bawang goreng, tapi ada saya beli makan bakso atau model atau tekwan di warung itu, dia pakainya bawang putih
yang dijadikan bawang goreng, dan itu rasanya enak. Jadi no problemo ya, semuanya bisa, tidak ada akar, tidak ada pohon, nggak ada rotan, akar pun berguna. Sorry, sudah lapar ya, jadi agak tidak loadingnya lambat ya. Jadi seperti itu. Terus pakai sambalnya sambal mentah, cabai merah sama cabai burung sama cabai hijau. Saya campur, saya giling pakai garam sedikit. Terus saya pakai kecap sedikit, udah deh, jadi deh gitu. Oke, sekarang kita review ininya ya. Apa namanya, kuahnya. Kuahnya itu ini bumbunya ya, pakai bawang merah, bawang putih, dihaluskan, dikasih merica, kemudian dikasih kunyit, udah itu aja, dikasih garam, terus dimasukkan ayamnya. Ayamnya itu saya potong nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar nih. Enak dah, simpel kan. Terus di sini saya kasih taburin juga bawang gorengnya. Terus kalau kurang pedas atau buat merah-merah, penambah semangat makan, itu cabai burung dan ada cabai hijau. Mari kita makan. Kita tuang ininya, ayamnya dan kuahnya. Orang macam-macam cara makan mie ayam. Kalau saya, ada yang kuahnya dihirup aja. Kalau saya cenderungnya kuahnya saya tabur, maksudnya saya masukkan, kemudian baru disisain sedikit buat buat dihirup. Dan makan mie ayam itu bagus ya, pasangannya itu adalah pangsit udangnya. Biasanya kalau beli di pasar atau di kedai lain itu kan pangsitnya pangsit biasa. Istimewanya pangsit ala Nyonya Sri itu ditemani dengan pangsit udang Nyonya Sri. Enak, kriuk. Mari kita makan. Ini tadi masak dulu, kemudian mandi ya, beres baru dimakan. Tapi tadi saya panasin lagi kuahnya, jadi yang mie sama sawinya itu sudah agak dingin ya. Mantap.
Mari kita makan. Mantap, enak. Gak tahu kenapa kadang mie ayam yang suka dijual kan, menurut saya bumbu mie ayam itu simpel aja ya, tapi kok kadang saya beli mie ayam tuh kok nggak enak ya. Kalau pertama biasa mie yang dipilih maksudnya nggak enak menurut saya, nggak selida. Terkadang itu mie nya terlalu banyak, nggak tahu, kadang bikin sendiri. Kedua, kadang bumbunya yang nggak enak. Kadang bumbunya itu kebanyakan kunyit. Jadi kalau kita masak apapun yang bahan dasarnya itu kunyit ya, itu kunyitnya jangan terlalu banyak. Memang sih sepertinya nampak cantik di hidangan, tapi kalau dia terlalu banyak tuh jadi dia mengalahkan rasa yang lain, agak getir gitu kunyit tuh kalau kebanyakan. Saya ada tuh rumah makan kedai mie ayam yang nggak terlalu recommended. Kesalahannya menurut saya terlalu banyak kunyitnya, jadi dia getir rasa ayam, dan ayamnya itu nggak terlalu banyak, dikit, jadi hilang rasa ayam, ciri khas dari mie ayam itu, jadi rasa mie kunyit gitu. Menurut saya lidah orang beda-beda. Kalau makan mie ayam, dimana yang paling enak? Saya belum menemukan. Menurut saya ya, tetap mie ayam buatan saya lebih enak menurut saya. Dari mana ceritanya saya bisa masak mie ayam? Itu awal mulanya itu pas zaman SMA, ada sepupu saya yang jualan mie ayam. Jadi saya tuh salah satu langganannya, yang kalau pulang sekolah main tempat warungnya kan, sambil makan mie ayam, sambil ngobrol, kadang sampai sore, sampai jam 3 sore sebelum asar. Nah, jadi saya diajarin cara bikin mie ayam kan, mulai sore itu mulai bikin buat persiapan buat besok, stok besoknya. Atau stok yang ada udah habis gitu kan. Nah, itu saya pertama kali belajar bikin mie ayam, jadi bukan dari ibu, bukan dari Google atau YouTube. Seperti itu. Terus makan mie ini kan mie biasa nih, nggak tahu kenapa kalau saya jadikan mie ayam saya bisa lahap makannya.
dibandingkan saya masak dia sebagai mie. Meskipun saya kasih daun bawang, daun bawang, sambal, seledri, ditaburin bawang goreng, walaupun ditambahin apapun, telur ya, beda. Kalau dijadiin mie ayam, saya selera banget, suka. Pangsitnya beda ya, pangsit udang rebon, kriuk-kriuk. Kalau pangsit biasa itu cenderung lebih keras. Kalau pangsit nyonya seriuk itu renyah. Beberapa hari ini makan pedas terus ya, jangan sakit perut nanti. Mungkin teman-teman ada rekomendasi gimana tempat makan mie ayam yang enak. Mie ayam ini bisa juga dimakan ditambah bakso gitu kan, atau ditambah pangsit rebus itu. Tergantung selera. Kita coba cabai hijaunya ya. Pedas. Sampai ke telinga pedasnya. Apa bunyi cabai burung ya? Jadi seperti yang pernah saya bilang bahwa saya itu jarang makan nasi. 2-3 hari sekali, atau kadang sampai 1 minggu sekali baru makan nasi. Makannya yang seperti ini. Tapi meskipun nggak makan nasi ya, makan mie ya, tapi kan diusahakan tetap ada sayurnya. Nah, sayur kawinnya banyak banget.
terus usahakan mie-nya itu masaknya yang bersih, yang sehat gitu kan. Nggak tahu sih, katanya asal mulanya nasi itu bukan dari Indonesia. Sejarah aslinya kurang tahu juga, belum belum benar-benar mencari tahu, tapi saya pernah dengar bahwa nasi itu ya asalnya bukan Indonesia aslinya. Indonesia itu aslinya singkong ya. Kadang saya ganti pakai, kadang saya cuma rebus singkong atau kukus singkong, umbi jalar. Umbi jalar itu murah ya, kadang 2000, berapa banyak, udah kenyang banget, sekalian cemilan sekalian bawa makan. Kalau singkong dia cenderung lebih mahal. Saya lebih hobi ini apa namanya, ubi ungu, ubi jalar yang warna ungu. Dia teksturnya lebih lembut, lebih warnanya lebih menarik, dan rasanya lebih manis menurut saya. Atau Indonesia itu ciri khasnya malahan sagu ya. Oke, kalau sagu memang dari Indonesia katanya sih. Sesekali itu apa namanya, lihat di YouTube atau Google. Kalau mie ya jelas di Cina ya. Best banget. Dan ini ya, ini adalah sisa dari tulang atau daging yang sudah saya potong kecil-kecil. Tetap saya masukkan, lalu saya potong kecil-kecil tuh, ini kan, dan tulangnya nih, tapi tetap saya tinggalin ada dagingnya. Ya, tisunya dalam kamar, lupa tadi. Pas banget. Tapi enak. Apalagi seharian belum makan kan.
aja sambil ngobrol ya. Banyak yang bilang, kenapa sih kok sekarang jadi nge-vlog atau konten YouTube-nya jadi makan gitu. Kalau nggak salah pernah saya ceritain di vlog awal-awal bahwa makan itu hobi saya. Dikatakan hobi itu, saya kalau lihat emas, lihat bunga, lihat coklat, lihat bunga yang berbentuk kebendaan, aksesoris ya, saya nggak terlalu tertarik. Ya setiap orang kan punya passion masing-masing ya. Nah, saya itu kalau lihat makanan, terutama makanan yang Nusantara, makanan Nusantara itu ya, baik dari manapun, saya itu nggak bisa susah move on. Harus dicoba. Sorry ya. Bakso ya. Makan, satu hobi saya itu satu, belajar. Bapak saya bilang hidup saya buat belajar dan buat sekolah. Dulu bapak saya bilang gitu, karena kalau nggak pergi sekolah atau disuruh libur 1 hari aja berat banget, berantem dulu. Kedua, hobi saya itu kerja. Teman-teman saya bilang, emangnya nggak capek tuh, kan kerjaan udah seabrak-abrak, kok masih juga sempet jualan pangsit, sempet juga nge-vlog. Suami juga bilang gitu, nggak capek apa katanya. Gimana ya, namanya kita suka. Motivasi pertamanya memang dari dalam suka. Jadi saya itu ngerjain apa-apa bukan karena apa-apa dulu, karena passionnya dulu emang suka makan, ya udah nge-vlog makanan. Tapi nggak hanya nge-vlog makan aja kan, konten YouTube saya ada pembelajaran bahasa Inggris, ada juga traveling. Tapi kalau traveling itu kalau lagi liburan aja, kalau lagi sama suami atau ada tugas negara, tugas dari institusi untuk seminar di mana, itu saya suka vlog perjalanannya. Tapi apalagi tadi ya ceritanya, ya makan tuh emang passion saya, suka makan. Jadi salah satu isi vlognya ya makan. Kedua, karena saya tuh makan sendirian, ya kalau makan sendirian tuh suka malas. Jadi sejak nge-vlog itu adalah ibaratnya semangat
yang lebih untuk makan. Tapi pasti kalian nggak percaya, masa iya, buktinya tuh pipinya tembem, berarti banyak makannya. Satu, faktor usia. 2, faktor keturunan. Memang ada gen cepet gemuk, jadi lihat makanan aja udah gemuk. Kalau faktor umur kan regenerasi atau hormonnya ya lebih lambat kayak gitu. Jadi kami memang ada garis keturunan, lihat makanan aja udah gemuk, ibaratnya seperti itu. Kemudian saya itu ada hobi tidur. Kalau malam ambil kayak kelelawar gitu ya. Kalau malam ya begadang, melek matanya, lagi ya kalau habis ngopi. Tapi nanti kalau habis subuh pukul 7 pagi lah, udah mulai matanya ngantuk, jadi tidurnya itu pagi atau siang. Kata orang itu salah satu yang bikin kita gemuk. Harusnya jam-jam segitu harus banyak aktivitas. Yang gimana ya, manusia diciptakan dengan kapasitasnya masing-masing. Saya agak kelelawar. Jadi kelelawar itu kalau malam melek, kalau pagi tidur. Katanya ya, kurang tahu juga, belum meneliti kelelawar sih. Lagian sekarang gimana nyari kelelawar? Kelelawar itu adanya di pohon kelapa. Biasanya pohon kelapa yang tinggi. Sekarang nggak tahu kalau di daerah ya, kalau di kota jangan harap tuh ketemu kelelawar. Orang-orangnya udah pada jadi kelelawarnya ya, jadi kerja sampai malam, apalagi mungkin di kota-kota besar. Pedesnya sampai ke telinga ya. Badannya cabai hijau, lagi cabai ini ya. Jadi saya suka nonton food blogger
atau instagramer ya, sebelum dia makan itu, entah makan gorengan, entah makan bakso, dia makan ini dulu, cabai burung dulu, 2-3 buah dulu kan, gitu. Gimana rasanya ya? Saya tuh pencinta pedas loh, dari dulu saya pencinta pedas. Makan kalau nggak pedas nggak enak. Tapi kalau disuruh sebelum makan disuruh ini makan cabai ini dulu, apalagi gorengannya cuma tahu satu, atau lagi belum makan udah pakai ini, dan sepanjang makan harus pakai ini. Wah, gila, salut, luar biasa. Berarti udah super banget pencinta pedasnya. Ini dia, saya cabai hijau aja udah sampai ke telinga, dan biasanya kalau habis makan cabai ini langsung sakit perut. Oh ya, ngomong-ngomong cabai burung ini, saya nggak tahu deh, cabai burung ini asal mana ya? Asli Indonesia kah? Karena saya mengenal cabai burung ini nggak dari kecil, nggak tahu lah ya. Saya mengenalnya ini baru-baru ini aja dia booming. Zaman-zaman tahun. Jadi cabai burung ini boomingnya pas zaman-zamannya ayam geprek. Udah berapa tahun tuh ayam geprek? Pas zaman-zaman ayam geprek itu kan yang dipakai cabainya cabai burung. Ayam geprek, bensu ya, Ruben Onsu, ayam geprek, terus ayam geprek ini Pak Gembus, itu kan semuanya pakai cabai burung. Mulai itu nama cabai geprek tuh jadi booming. Ada di pasaran, dan bahkan sekarang dia naik daun banget. 90.000 sekilonya. Dan karena lagi booming, jadi salah satu varian daripada menu pangsit yang saya jual itu, saya milih menu pangsit pedas. Ini pangsit pedas ini pakai cabai pakai cabai burung nih. Jadi demi memenuhi selera konsumen dan mengikuti tren, dan memang enak sih untuk diikutin karena memang enak. Ada 2 menu yang pakai cabai burung ini. Ada yang pakai udang, ada yang enggak. Ini yang nggak pakai udang nih, tulisan udangnya nggak ada, langsung hot aja.
karena ada teman yang request order. Saya maunya pedas, orang Minang ya, orang Minang kan memang hobinya pedas. Dia request, suami saya nggak bisa makan udang katanya, tapi dia suka pedas. Jadi dari situ muncul deh varian baru yang pedas atau hot, maksud pedas hotnya Yasri yang nggak pakai udang gitu. Malam ini durasinya nggak panjang, nggak apa-apa ya, karena sekalian ngobrol, jadi butuh teman ngobrol. Tapi teman ngobrolnya itu yang nggak responsif ya. Responsif itu maksudnya gini, nggak semua orang yang curhat atau ngajak ngobrol itu orang yang ingin obrolannya itu ditanggapi. Ketika ada orang curhat ke kita, menyampaikan unek-uneknya, memang ada yang minta tanggapan, minta solusi, tapi ada juga yang sebenarnya dia cuma pengen mengeluarkan unek-uneknya dan cuma pengen didengarin. Jadi nggak, saya lihat juga kalau ada orang curhat ke saya kan, karena saya tipenya bukan tipe orang yang suka menasehatin. Saya akan memberikan statement kalau misalnya saya diminta. Kalau nggak diminta, ngapain kita ngasih statement kan? Mungkin orang itu hanya minta didengarkan. Jadi kalau orang itu ngomong panjang lebar, kadang sampai nangis, paling sesekali, oh gitu ya, sabar ya, paling gitu lah. Tapi ada kan orang itu yang jadi ngomongin orang ya, maksudnya ya secara garis besar yang kayak gitu, kadang nanggepin ini gimana, gini ya bagus sih, tapi kita harus lihat dulu kondisi orang yang curhat. Apakah orang itu, kita harus peka ya, apakah orang itu memang curhat ingin minta solusi, ataukah dia curhat hanya ingin meluahkan unek-uneknya, rasa kesalnya, rasa kecewanya, penderitaannya. Dan satu lagi, kalau orang lain curhat, jangan kita yang kebalikan banyak menanggapi, jadi kita yang curhat. Misalnya ada yang curhat
aku nih lagi susah uang, banyak tanggungan. Terus kamu bilang juga, oh iya sama kayak aku juga ini. Kamu lebih panjang curhatnya. Kadang-kadang saya nggak ngomongin orang ya, kadang-kadang saya juga kelepasan pas lagi emosi atau lepas kontrol. Nanti kalau misalnya udah selesai, lalu di rumah saya renungi, iya ya tadi itu kok salah saya itu tadi ya, teman saya tuh ngobrol minta didengarin, kok malah saya yang curhat lebih panjang. Namanya juga manusia kan. Dan kalau ada orang curhat itu jangan langsung dipatahin, biarin aja dia curhat. Terus kita sediain aja telinga, karena manusia itu kan makhluk sosial. Coba, bisa nggak sih, atau ada nggak sih manusia yang sanggup terus-terusan diem? Apalagi secara psikologi ya, secara psikologi dia itu tipe extrovert. Extrovert itu ya seperti kalau katanya kalau dalam bintang tuh ya bintang Leo. Bintang Leo itu cenderung yang yang show up. Kayaknya nggak mungkin banget kalau misalnya satu hari aja dia nggak ngeluarin kata. Ada nggak sih orang yang sebagai makhluk sosial, orang yang secara psikologi extrovert itu diem aja? Tapi kalau yang introvert ada, saya ingat sepupu saya dulu. Saya pernah satu tempat sama sepupu saya, dia laki-laki yang jaraknya jauh lah, umurnya di bawah saya. Nggak tahu kenapa dia memang orang yang yang introvert, dan ditambah lagi mungkin apa sih yang mau diobrolin gitu. Jadi kita tuh ya sering, hampir setiap hari kita tuh 3 tahun satu tempat, kita tuh jarang ngobrol. Jangankan ngobrol ya, tegur sapa aja enggak. Coba bayangin. Jadi orang yang nggak tegur sapa itu bukan berarti bukan berarti nggak suka, tapi memang kadang karakter atau situasi ya yang dihadapin siapa dulu. Karena dia tipenya diem, jadinya berhari-hari itu jarang, apalagi pada saat itu saya sibuk kerja ya. Dan saya pergi pagi, pulang maghrib, terus masuk kamar. Pagi-pagi pulang maghrib masuk kamar, paling sekali aja kalau apa gitu baru ngomong. Tapi kalau saya masih mending, sekarang ketemu teman-teman di kampus, ketemu mahasiswa, jadi saya udah banyak ngomong di luar. Kalau dia itu ada seharian kan di rumah, nelpon siapa-siapa enggak. Dia punya kesibukan main game. Kalau udah main game itu lupa makan,
Mungkin satu memang introvert, kedua game itu nggak bisa pecah konsentrasi dia kali ya. Ada, saya baru ingat. Dan biasanya ya orang introvert, suami saya itu termasuk introvert. Dia apa di orang Scorpio ya. Orang Scorpio itu setahu saya mengenal beberapa zodiak Scorpio itu ciri khasnya itu dia introvert. Diam, mendem, ya nggak yang keluar apapun itu diem gitu. Nah, suami saya itu tipe yang introvert, apapun itu diem. Jadi kalau lagi teleponan atau lagi video call, saya terus yang ngomong, dia menanggapi ala kadarnya. Kadang menurut kita ya perlu untuk diobrolin gitu kan. Menurut dia apa sih kayak gitu aja kok dibahas gitu. Satu, memang sifat laki-laki kan seperti itu, kecuali laki-laki yang ember ya. Karakter laki-laki itu kan male ya, gentle ya, gentleman, bukan feminim ya, maskulin dia, cenderung ke maskulin. Jadi kalau kita ya, walaupun kita sebagaimananya kita, sisi feminim itu kan ya nggak bisa hilang karena kita wanita. Jadi kadang hal-hal ya baru menghidupkan situasi, hal-hal remeh-temeh kadang ya diceritain gitu. Tapi tanggapan dia kadang dia cuman mungkin menurut dia nggak penting, tapi ya saya coba dengerin gitu ya, menghargai. Karena dilihatinnya aja kita, oh gitu. Tapi kita tahu sebenarnya dia tuh nggak respon gitu. Ngapain sih ngomongin orang, sebenarnya dia mau bilang gitu, cuman mungkin nggak enak sama kita. Jadi aneh, dia suka liatin aja. Tapi kalau kita nggak ngomong, nggak membahas remeh-temeh itu, jadinya bingung mau bahas apa gitu. Ya nggak mungkin kan berhari-hari dibahas bisnis terus, bahas kerjaan kan. Nah pas kita, atau kadang itu kenapa sih si itu, apa kabarnya, itu kok bikin ngepost status ya yang galau gitu, emang ada apa, ada masalah apa. Dan dia udah tanggapannya udah deh, nggak usah ngomongin orang, kita urusin aja hidup kita gitu. Sebenarnya bagus sih ya, cuman kan gak apa-apa dong sekali-sekali. Asalnya kita nggak mau jelekin orang itu, kita kan boleh lah, itu teman kita gitu kan, kenapa sih dia gitu. Kalau kata suami saya ya mungkin kalau dia nggak cerita, nggak curhat ke kita, ya udah berarti ngapain kita membahas dia gitu. Kecuali kalau dia itu minta pendapat kita gitu. Apa lagi ya gitu guys. Oh ya, jadi aku udah review ini, cocok
paling cocok untuk pangsit udang. Pangsit udang ini paling cocok untuk makan mie ayam, mie kuah, mie goreng, bakso, atau makan nasi juga enak. Ini produk pertama saya sebelum akhirnya booming jambi burung dan saya memenuhi permintaan pasar. Ini produk yang kedua, udah tadi di review ya. Kemudian kalau semuanya kan itu kan asin, maksudnya yang nggak manis, nggak juga asin tapi juga nggak manis. Jadi saya kira untuk teman minum kopi ya butuh yang agak manis, atau anak-anak itu butuh yang agak manis. Ini yang jagung. Jadi yang jagung ini lebih sulit pembuatannya, nggak tahu kenapa. Terkadang kalau nggak pas-pas bikinnya dia gagal, lengket antara yang satu dengan yang lain pas digoreng. Jadi pernah tuh 3 kilo gagal pas awal-awal dulu. Tapi karena permintaan pasar itu banyak, ya mau nggak mau gimana caranya kita tetap bisa produksi. Ini bagus untuk anak-anak biasanya yang beli. Terus ada tuh istri bos batu bara, sekali beli 2 kilo gitu kan, buat stok di rumahnya. Dia nggak mau yang lain, cuman yang ini. Ya alhamdulillah lah, sekarang pangsit Nyonya Asri ini udah bisa mejeng atau duduk di selain di order one by one, pengiriman luar kota, Padang, Panggaralam, Kayu Agung, beberapa kota yang lainnya lupa saya, Betung, Banyuasin ya. Udah sampai keluar kota dan luar provinsi. Yang order ada yang dari luar negeri, teman saya yang lagi kuliah ngambil doktoral PhD di Australia. Langsung responnya bagus, langsung mesen. Alhamdulillah sih, ya doain aja semoga berkah corona ini, usaha ini terus berkembang walaupun pelan tapi pasti. Semoga menjadi nilai tambah atau hikmah yang terdapat dalam ujian. Kok saya jadi ceramah ya, dari makan, review makanan, curhat sana sini, review jualan, ngobrol ngalor ngidul ya. Yap, tadi saya bilang itu pada dasarnya saya itu extrovert, dan pada dasarnya saya itu kan basicnya dosen itu kan lecturer dalam bahasa Inggrisnya, jadi memberi ceramah. Biasanya tuh ceramahnya depan mahasiswa yang ngajar, maksudnya ya, memberi pembelajaran. Oh my god. Namun karena hampir 1 tahun di rumah, lebih banyak di rumah aja, daring ya, maksudnya ruang ngomongnya terbatas, ketemu keluar juga jarang, paling sesekali aja karena banyaknya juga deadline, jadi kan jarang ngomong. Jadi mungkin selama 1 tahun itu jadi dalam 1 tahun itu terakumulasi yang seharusnya 1 hari itu ngomong berapa jam, berdiri di depan kelas, memberi penjelasan, ngobrol, berdiskusi. Hampir setahun ini di rumah saja, baca buku, banyak diem ya. Jadi hari ini adalah akumulasi durasi bicara saya yang terpendam
cukup lama. Jadi saya itu nggak bisa terlalu menyimpan banyak hal. Kalau kita sudah terlalu menyimpan banyak hal, harus sebagian dikeluarkan agar lega, agar memorinya ada ruang atau space baru untuk data baru masuk. Karena saya itu lebih kurang 50% itu extrovert dan 50% introvert. Extrovert itu untuk hal-hal yang mungkin bisa saya keluarkan, yang sifatnya bukan rahasia negara atau privacy yang harus dijaga, baik itu privacy seseorang maupun privacy saya sendiri. It's okay, pasti saya keluarkan. Tapi kalau itu udah menyangkut bahaya, curhatan orang, makanya orang tuh kadang lebih ada nyamannya cerita sama saya, karena saya sifatnya enggak yang apabila orang ngobrol ke saya, kalau orang ngobrol ke saya itu saya cerna, saya saring yang positif, yang negatif ya udahlah diabaikan dan cukup di saya. Tidak lantas saya sampaikan kepada atau saya ceritakan pada orang lainnya, kendati orang itu nggak kenal sama si orang yang cerita tadi. Tapi kan yang namanya dunia itu sangat sempit. Kadang bisa aja yang sekarang nggak kenal nanti taunya kenal. Jadi jangan sampai orang itu pas preset ya, ada pendahuluan pas orang itu ketemu, oh ini yang diceritain Sri Hartati itu ya orang yang gini. Ya kalau yang diceritain positif mungkin ya perspektifnya atau view-nya atau standpoint-nya itu positif. Tapi kan biasanya kalau orang curhat itu banyak negatifnya ya biasanya. Jadi jangan sekali-sekali kalau ada orang sharing itu di share kepada orang yang lainnya, itu bikin orang bertengkar dan it's not your business. Kamu hanya cukup mendengarkan. Jika kamu bisa menolong, kamu tolong. Jika kamu diminta untuk memberikan masukan, ya berikan semampumu, disesuaikan kapasitasnya ya. Ceramah gini, kata suami gue, bunda itu kebanyakan ceramah. Ya gimana ya, emang dosen everyday, hampir everyday itu pasti ada kasih lecture ke mahasiswanya. Oke, ini pangsit udang, pangsit jagung nggak pakai udang ya, lucu. Kalau pangsit jagung pakai udang, udah nggak manis. Jadi ini nggak manis banget, nggak manis jagung gitu, manis ala kadarnya. Jadi pas banget untuk kalau lagi dingin temenin kopi atau cemilan anak-anak atau sambil nonton TV. Kalau nasi jagung, nasi udang rebon, nasi cabai burung, ini jadi sambelong. Enak juga sih. Ini ceritanya udah sampai mana ya? Kok kemana-mana? Ya tadi bilangnya saya itu lebih kurang 50% introvert, 50% extrovert. Untuk hal-hal yang fun, yang nggak ganggu kehidupan orang, okay. Siapa saya, kadang-kadang saya show up, nggak apa-apa ya sesekali menunjukkan
eksistensi dan identitas diri. Meskipun dalam kajian lain, dalam tahapan ilmu yang lebih tinggi, katanya eksistensi dan identitas itu nggak ada, karena kita itu pada dasarnya adalah mikrokosmos dari makrokosmos. Kita hanya wejawantah dari yang maha. Kita itu nyawiji atau manunggaling kawula Gusti, ya gitu-gitulah. Tapi sebagai ada pandangan lain bahwa ya kita manusia, Tuhan itu kan rindu untuk dikenali lewat manusia. Maka ya salah satu dari sifat, ya aku salah ngomong nih, menurut saya nyebutnya sifat Tuhan itu kan ingin dikenali. Ya kalau kita jadi manusia kemudian meniru dari sifat Allah itu, ingin dikenali, tapi bukan dikenali sebagai dikenali ini saya diciptakan seperti ini, ada manusia jenis saya loh yang seperti ini, gitu. Gimana ya ngomongnya, takut salah ngomong saya. Ya gitu. Tapi untuk hal-hal privacy yang bahaya, saya bisa jadi intelijen maksudnya bisa menyimpannya, ya udahlah ditampung, tapi nggak boleh di share, begitu. Udah panjang banget, udah kenyang banget, dan ini bahaya mulai ngantuk habis makan. Takutnya nanti ya deadline-nya nggak kekejar. Ini hari Minggu ya, walaupun harinya sama ya. Jadi waktu menurut saya itu bukan bergantinya perputaran matahari dan bulan serta bintang, rotasi ya, rotasi bumi, tapi lebih saya maknai bahwa waktu itu adalah subjektivitas. Menurut saya waktu itu sama aja. Yang menentukan waktu itu adalah diri kita, bukan jarum jam. Menurut saya kebanyakan hidupnya seperti itu, nggak peduli orang mau ngomong telat, orang mau ngomong kamu telat nikah. Ya, secara waktu normal rotasi bumi mengitari matahari, iya mungkin saya udah 29 tahun pada saat itu. Tapi secara waktu saya menemukan jodoh itu belum waktunya. Ini udah waktunya punya anak. Iya, secara normalnya, pragmatisnya. Tapi secara subjektivitasnya saya belum siap buat punya anak. Daripada dipaksakan punya anak, nanti kenapa gitu. Kita punya waktu. Udah ini loh, udah deadline karirnya, udah deadline studinya. Ya sih, tapi ya kamu pandai-pandai aja lah, lihat di Google, lihat Kopas atau gimana. Gimana? Apa yang di Kopas kalau kita nggak ngerti yang di copy paste, apa yang di fotokopi atau yang di dicontoh itu kita nggak ngerti. Kita tuh nyontoh itu kalau kita ngerti, jadi kita bisa mendapatkannya di mana kita bisa bikin paraphrase. Lah kalau kita nggak ngerti ini arahnya mau kemana, maksudnya belum mendapatkan arahnya mau kemana, referensinya apa yang dibutuhkan, jadinya endingnya gimana,
tujuan kemanfaatan dan pada diri kita sendiri dulu pastinya. Ya nggak bisa dipaksakan harus sekarang, kita punya waktu masing-masing. Backlog udah sangat panjang lebar sekali, curhatan malam ini udah meluahkan segalanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.